Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan tentang Pramuka, tentang organisasi administrasi gudang dan satuan. Nah, sebelum kita masuk materi, alangkah ada satu permainan sih sebenarnya, tapi ini membutuhkan kerjasama tim. Seperti apa? Coba saya minta tolong untuk Kak Sulis, Kak Imam, terus kakak-kakak yang laki-laki aja. Coba ke depan sini. Yang merasa paling kecil, silakan naik ke atas bangku. Di bangku. Ya. Di bangku ya. Nah, kakak hadirnya sana. Iya. Sekarang saling berhadapan teman-temannya, saling berhadapan kak. Tidak perlu di sini kak. Ya. Berani kakak di atas? Berani Ya. Sekarang kakak saling menyatu. Ya. Percayakan pada temanmu. Turun lagi kakak. Turun lagi turun. Iya. Percaya kakak? Kalau percaya, di hitungan ketiga silakan rebahkan badannya ke belakang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya kita tadi sudah lihat ya bersama kenapa saya kasihkan contoh seperti itu. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu kenapa sih ada suatu permainan seperti itu? Rasa percaya. Yakin? 1. Percaya. Ada lagi? Kerjasama. Nah, itulah semuanya yang kita butuhkan dalam membangun organisasi dan administrasi dan satuan itu mengikuti. Kalau organisasi kalau dibangun dengan sendiri, kita tidak akan bisa terlaksana. Maka ketika kakak tadi yang berdiri ke depan, yang ngadepnya depan, yang menatap masa depan di depan, di mana organisasi yang mau dibuat seperti apa, dia buatnya. Saya percaya bahwa bisa depannya. Awal percaya. Seperti itu. Itu kebiasaan kita. Oke, kita masuk pada materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ajis. Saya tempat tanggal lahir saya Bandar Jaya 17 Desember 90. Pengalaman kerja pengajar anak SD untuk PJUK. Yang kedua adalah penggandaan tulisan. Lebih keren lagi, fotokopi. Next, organisasi pramuka yang kita kenal yang pertama kali kita lihat adalah susunan organisasinya. Benar nggak? Kalau berkenal penjelasannya adalah pramuka adalah organisasi kepanduan yang terstruktur dan memiliki tingkatan-tingkatan yang dari nasional namanya Warnas, turun lagi ke daerah namanya Warda, turun lagi di cabang namanya Warcap, dan terakhir di tiap-tiap ranting namanya Wartir cabang atau apa? Waring ranting, benar. Nah, struktur organisasi pramuka ini tadi yang saya sampaikan, tingkat nasional, pimpinan pusat gerakan pramuka mengkoordinasi seluruh kegiatan pramuka di Indonesia. Yang kedua, tingkat daerah, wakil daerah. Gerakan pramuka bertanggung jawab atas pembinaan di wilayah provinsi masing-masing. Ini membawahi beberapa kabupaten. Selanjutnya tingkat lokal, ini maksudnya adalah tiap-tiap kabupaten membawahi beberapa kecamatan. Nah, nanti turun lagi kecamatan membawahi beberapa sekolah. Next, administrasi berupa pembukuan dan laporan. Ya, yang pertama yang kita siapkan dalam buku depan itu adalah buku kas.
mencatat semua transaksi keuangan, wajib itu kakak. Jadi keluar uang keluar masuk itu kita catat. Surat keluar dan surat masuk itu kita catat terus. Buku inventaris mencatat barang-barang, buku agenda, laporan pertanggungjawaban. Ini diperuntukkan nanti ketika persiapan akreditasi, persiapan lomba festival Penggalang Ceria sampai dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan prestasi sekolah. Next, gudeg pramuka. Pengertian dari gudeg pramuka itu adalah unit pramuka kecil terkecil yang berada di sekolah atau masyarakat. Ya, jadi di sekolahan kita ini namanya gudeg. Terus struktur gudegnya terdiri dari pembina majelis. Jadi strukturnya dari kamar bigus, gudeg, kamar dan selanjutnya pembina. Terus selanjutnya tugas gudeg. Tugas gudeg ini adalah bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pramuka di tingkat satuan pendidikan. Jadi di sekolahan itu kita rancang ya, dalam 1 tahun kita mengadain apa nih? Yang loyal, yang jelas itu kegiatan tiap 1 minggu sekali. Terus tiap nanti 3 bulan atau 6 bulan sekali kita buat namanya program yang kita sering main adalah program aktivitas luar kelas atau outbound. Kita ajak sedang-sedang. Oke, next, kegiatan gudeg. Ini tadi yang saya bilang rutin, latihan mingguan atau bulanan untuk mengembangkan keterampilan pramuka. Yang kedua khusus, kegiatan dilaksanakan pada waktu tertentu seperti kemah jambore. Yang ketiga bakti masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentu yang dilakukan oleh pramuka. Nah, terus kegiatan yang berhubungan dengan perlombaan masuk ke mana kakak? Dari ketiga ini, ya maksudnya pada rutin. Apa? Rutin. Khusus. Khusus. Iya, maksudnya pada khusus ya. Maksudnya pada khusus. Selanjutnya satuan pramuka. Nah ini yang kita kelompok-kelompokkan itu kak. Yang pertama siaga. Siaga itu dari usia 7 sampai 10. 7 sampai 10 berarti di sini biasanya kita kelas berapa? Kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah itu bajunya nanti akan disampaikan sama kawan kami, teman kami akan pramuka nanti akan menjelaskan pakaiannya seperti apa kalau untuk siaga, ketentuannya seperti apa. Terus penggalang dari usia 11 sampai 15, dari usia kelas 4 sampai dengan kelas 5. Nanti dilanjutkan lagi dengan penggalang kelas SMP dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Selanjutnya penegak itu di bangku SMA. Usianya 16 sampai 20, sedangkan pendega itu di jenjang mahasiswa usianya 1 sampai 26. Selanjutnya kita di bagian mana ini kak? Kita di bagian mana? Seperti ini. Tak terdaftar. Tidak terdaftar. Makanya disebut namanya pembina. Dari usia 26 sampai 40. Lebih. Harap saya setelah nanti kursus mandiri dasar ini berlanjut ke KML, berlanjut lagi ke APD. Amin. Kita menggali ilmu terus menerus karena katanya pepatah dulu belajarlah sampai negeri Cina. Kalau habis dari Cina nggak usah balik lagi ya. Oke, contoh buku administrasi seperti ini. Di situ ada buku anggota, catatan data pribadi anggota pramuka. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu didata Pak. Dari nama, terus tempat tanggal lahir, terus dia ada riwayat apa sakitnya, biasanya masuk UKS ya Pak ya. Itu juga ada di sini. Terus yang kedua buku inventaris. Jadi gimana adik-adiknya bisa cerdas dan pintar kalau tidak punya buku inventaris. Selanjutnya buku kegiatan, buku yang kita kenal dengan buku saku kecil itu kan ya. Terus yang keempat adalah buku keuangan. Jadi anak-anak per minggu itu kalau bisa ada tabungan. Jadi anak-anak nggak usah sampai 2 ribu 3 ribu nggak usah.
500 saja nggak apa-apa. Bahkan kemarin saya dengar ini pramuka kemarin, dia bilang di satuannya dia menggerakkan ketika hari Jumat itu celengannya dibongkar. Ketika itu dibongkar untuk memberikan sodakohnya ke lingkungan sekitar. Jadi anak-anak di situ sudah dibekali dengan keagamaannya. Oke, selesai. Ada videonya nggak? Minta tolong di official itu video motivasi ya. Sebentar untuk kita breaking sebentar, kita akan lihat ini adalah gambaran. Silakan dilihat. Play ya. Oke, tahan dulu untuk tahan dulu ya untuk pendapatnya tentang ini, nanti saya tanyakan ke masing-masing dan akan lanjutin dari video yang kedua. Ya, kira-kira ada yang bisa menjelaskan tentang 3 video tadi? Intinya kerjasama. Intinya kerjasama. Ada lagi? Manut dengan ketua. Manut sama ketua. Ada lagi? Ya, tadi benar kategorinya adalah manut sama ketua. Nggak mungkin ketua itu menjerumuskan anak buahnya, nggak mungkin. Ketua itu sudah tahu langkah ke depannya. Langkah ke depannya sudah tahu. Maka dari itu dia butuhnya support dari bawahnya, yaitu pendukung. Kalau pendukungnya itu kuat, kerjasama timnya itu bagus, maka semuanya akan bagus juga organisasi. Oke Kak, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf termin untuk tanya jawab, nanti kita akan sambung. Bila mana ada pertanyaan nanti saya kirim nomor HP atau mau nulis nomor HP saya, nggak apa-apa. Berikan pertanyaan, nanti saya akan responnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau saya terlalu cepat menjelaskannya, karena waktu juga saya harus ekstra. Maka dari itu saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, acara selanjutnya silakan dibuka, itu yang dibuka semua nama itu. Silakan dimakan. Udah. Oh, udah. Tapi break.